Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks hari ini, hari terakhir perdagangan di bulan Juli. Hari ini saham-saham sektor teh yang saya akan analisa itu ada Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ke-7 SLIS, ke-8 MLPL, ke-9 Bevin, ke-10 DMMX, ke-11 NICL, dan terakhir WINS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,18% ke harga 7.254 dan transaksi sampai saat buat video ini ada di 11,8 triliun. Cukup besar. Kenapa cukup besar hari ini transaksi bisa di atas 10 triliun? Kemarin-kemarin selama 2 hari perdagangan itu cuman di bawah 10 triliun karena hari ini hari terakhir bulan Juli dan juga biasanya di akhir bulan tuh ada rebalancing tipis lah. Jadi tutupannya di 7.255, ditarik naik 1 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG hari ini doji bertahan dan bisa rebound tipis. Volume hampir mirip juga volume kemarin tuh ya. Sama aja kemarin tuh. Jadi saat ini IHSG mudah-mudahan aman ya. Besok kalau rebound sih aman. Kita lihat ya. Atau minggu ini kalau tembus 7.300 bisa tutup ya. Bisa tutup di atas 7.300. Minggu depan arahnya potensi bullish ya. Karena Bapak Ibu perhatikan tren line downtrend dari all time high-nya ini belum mampu dia patahkan. Kalau minggu ini tembus dan tutup sekali lagi di atas 7.300 harusnya aman dan siap-siap ya. Agustus mudah-mudahan bisa all time high. Pokoknya hati-hati ya, ini jagaannya. Kita kan hanya bisa bereaksi dengan market. Kita arahnya atas sudah tahu seperti apa, di mana titik-titik harga, dan bawahnya juga kita harus tahu kira-kira di mana yang mengkonfirmasi bisa diet malah turun dalam di minggu depan. Ya, pokoknya jangan sampai tutup di bawah 7.200, di 7.180. Toleransinya jebol itu 7.000 bisa sampai 3.050. Itu untuk ISG, tapi fokus saja ke saham-sahamnya. Lanjut, saham pertama ada Buka yang ditutup di harga 118 menguat 2,6%. Langsung saja ke tekniknya. Buka mantul dari support 100 berapa tuh? 115 ya, harus bertahan. Nah, ini kan ada candle bisa dibilang bullish engulfing walaupun nggak sempurna karena nggak terlalu besar tutupannya. Volume bagus. Kalau harapan saya sih dia bisa lanjut naik ya. Ada potensi bisa reversal, bisa jadi ini triple bottom dengan catatan minggu ini gak turun lagi di bawah 115. Kalau dia turun minggu ini di bawah 115 gagal, bisa turun lebih dalam dan bisa membentuk lower low lagi. Hari ini Buka itu membentuk lower low lagi. Walaupun memang hari ini juga dia membentuk higher high. Kita lihat potensi kemana. Kalau ISG reversal bullish tembus 7.300, Buka rebound. Targetnya 140. Itu aja untuk Buka. Lanjut ada Goto yang ditutup di harga 53 terkoreksi cukup dalam 3,63%. Langsung saja ke tekniknya. Goto ini lagi sideways saja sih. Selama nggak turun di bawah 50 atau 51 lagi masih aman. Kalau cuman 52, 53 masih aman. Kalau dia sudah mengarah 510, 51 atau 51 sudah mulai disentuh-sentuh, 51 jadi beat. Nah, itu sinyal lemah. Kondisi seperti ini mungkin hari ini kena rebalancing aja, kan? Besok kita lihat. Kalau dia rebound tembus 55, gas ke atas juga 60 minimal arah Goto. Itu aja. Lanjut. Ada IMTK yang hari ini juga cukup dalam turunannya 3,31% ke harga 408. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka IMTK, saya ada stop loss ya, karena jebol 420 ya saya pertimbangkan stop loss hari ini. Tadi pasang auto stop loss kena di 414. Jadi saat ini saya belum lihat dulu ya. Mungkin karena rebalancing juga. Coba lihat di markdown kah? Enggak ya. Memang turun dalam hari ini. Tapi bisa jadi kan turunan rebalancing. Besok tiba-tiba naik lagi ya bisa terjadi. Cuman kalau sudah stop loss seperti saya ya udahlah. Bukan rezekinya di situ. Itu aja. Namanya trading ya pasti ada yang enggak sesuai dengan harapan. Makanya kita harus punya trading plan. Jadi saya masih skip dulu untuk MTK karena sudah jebol 420. Memang sekarang dia bisa ke 380. Bisa mantul nggak ya? Kita lihat nanti di situ. Atau besok kalau dia balik ke atas 420 gimana? Nyesal dong cut loss.
tahu gitu kan nggak cut loss. Nggak bisa seperti itu ya. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau saya sih nggak ada pernah kata menyesal ya. Karena saya bisa dapat di saham yang lain. Kalaupun cut loss 5%, 6%, 4%, 3%, ya itu biasa. Itu bagian dari trading. Nanti cari di saham lain juga bisa. Jadi saat ini IMTK belum bisa, kita butuh 3 hari ke depan. Oh, ini hari Rabu ya. 2 hari ke depan, Kamis Jumat. Kemana arahnya kira-kira? Itu aja untuk IMTK. Kalau saya lebih wait and see. Lanjut. Ada SRTG yang cukup signifikan hari ini naik ke 4,68% ke harga 1675. Lihat di markup kah? Di markup 15 poin. Ya, hampir 1% markupnya. SRTG ada rebalancing hari ini. Wah, seperti lilin candle 3 candle tapi volume besar. Bagus nggak? Bagus. Cuman sekarang supportnya masih sama 1500. Trendline downtrend sudah dipatahkan. Nggak aman nggak? Harusnya sih aman. Cuman sudah 3 candle seperti lilin. Dia naik 10% lebih. Masa Bapak Ibu mau nangkap di hijaunya ini? Kalau bilangnya. Ada yang bilang kalau 2 lilin tuh nggak boleh masuk. Resikonya besar. Tuh kan naik lagi. Ya kebetulan. Ya. Enggak. Gini aja, kalau Bapak Ibu selalu mungkin menyalahkan yang menganalisa karena harusnya masuk, tapi karena mendengar analisanya 2 lilin, misalnya ada yang analisa 2 lilin resikonya besar, lebih ke wait and see, tapi karena Bapak Ibu yakin dan mau ingin masuk, gara-gara nonton analisanya jadi nggak jadi dan menyesal harusnya masuk, ya coba aja masuk. Yang penting Bapak Ibu tahu di mana strateginya atau menghandle sahamnya, misalnya nggak sesuai. Kecuali Bapak Ibu yang bisa lihat bid offer saat market berjalan, kalau memang ada buying power ikut. Kalau cuman melihat ada candle hijau naik tinggi hari sebelumnya lalu harapannya naik lagi, ya resikonya besar ya. Pas kebetulan. Kalau pas seperti ini gimana? Nih naik 2 candle dia turun. Ya kebetulan naik lagi. Kalau seperti ini naik 1 candle Bapak Ibu nekat dibawa turun iris pelan-pelan ya gimana? Gimana, yang penting responnya. Setelah Bapak Ibu beli, responnya gimana? Respon siapa? Respon Bapak Ibu sendiri. Kalau sahamnya turun gimana responnya? Kalau sahamnya naik gimana? Itu yang paling penting. Bukan beli sahamnya. Ya di harga berapapun bisa beli. Yang penting responnya seperti apa. Kalau turun seperti apa, naik seperti apa. Gitu ya. Saat ini ya saya pun ketinggalan, saya anggap ketinggalan. Ini dia udah mendekati resisten 1700. Kepentok nggak? Ya pasti. Peluang besar sih kepentok. Ya peluang besar kepentok. Peluang kecilnya tembak naik lagi. Ya tergantung market maker. Itu aja. SRTG lanjut. Ada SCMA yang ditutup di 140. Terkoreksi 0,7%. Saya masih punya SCMA nih. Belum ngangkat-ngangkat nih. Tektok-tektok aja nih sideways. Antara minggu ini ya. Harapan saya minggu ini tuh. Kalau dia turun jebol 138, 137 ya udah saya pertimbangkan stop loss. Saya anggap gagal. Gimana kalau habis stop loss dia naik? Ya itu di luar kendali ya. Ingat Bapak Ibu, atau coba Bapak Ibu pelajarin aja ya. Dicatat. Setiap jebol support tuh dicatat. Berapa kali saham, apapun sahamnya yang jebol support naik lagi. Hitung. Kalau saya, sepengalaman saya ya, rata-rata yang maksimal tuh 3 kali yang naik. Lebihnya jebol support tuh turun. 7 kalinya 7 sahamnya tuh turun. Ya. Cuman 3 yang bisa naik. Nah itu. Bapak Ibu mau yang itu apa yang 7 kali? Kalau saya out dulu. Daripada resiko dibawa iris pelan-pelan. Kecuali Bapak Ibu siap menunggu sampai profit. Ya lah beda cerita kalau seperti itu ya. Jadi SMA hari ini juga rebalancing. Tinggal cek sore nanti. Kalau memang ada akum besok bisa ditarik naik. Jumat bisa rebound lagi. Ya kita lihat untuk SMA. Risknya kecil kalau Bapak Ibu beli harga sekarang tuh. Jebol 137 ya pertimbangan stop loss. Nggak nyampe 4% lah cut loss dari harga sekarang. Tuh 3,5% aja. Udah nekat dengan reward minimal sama dengan. Bahkan 2 kali lipat. Bahkan nih kalau jalan 180 di Agustus. Mudah-mudahan. Oh ya. Itu aja. Untuk SMA cuman perlu hati-hati nih. Kenapa perlu hati-hati? Ini dia terus membentuk lower. Kalau sampai tutup di bawah 140, jebol 137 itu tandanya lemah. Saya juga jual. Mending saya jual dulu itu. Untuk SMA lanjut. Ada WIRG yang ditutup di 87, terkoreksi 1,13%. Langsung saja ke tekniknya. WIRG belum juga ya. Nih volume besar nggak mengangkat. Perkiraan saya juga diangkat kan kemarin. Nggak ngangkat-ngangkat.
Nah, seperti ini lebih wait and see. Sektor teh memang belum ngangkat ya. Kita lihatlah besok. Ya, kalau memang diangkat ya udah bisa ikutan. Pokoknya yang penting nggak tutup di bawah 84 masih aman untuk WRG. Ya, jebol 84 ya kalau mau pertimbangkan stop loss silahkan. Mau di hot silahkan. Sampai profit juga ya silahkan. Approach zone juga tergantung Bapak Ibu. Ya, di market nih terserah. Mau jungkir balik, mau gaya apapun bisa. Ya, nggak ada yang salah karena yang Bapak Ibu maintain tuh uang-uang sendiri. Ya, itu. Untuk WRG lanjut ada slice yang ditutup di 58 terkoreksi 1,69%. Langsung saja ke teknikanya, slice belum dulu. Kalau kecuali dia udah di atas 60. Bapak Ibu perhati. Kalau minggu ini 2 hari ke depan dia tembus 60 bertahan, ini bisa jadi konfirmasi swing low. Targetnya minimal 70. Bahkan bisa ya target saya itu 80 kalau jalan di Agustus untuk slice. Tapi ini saham crossingan, pokoknya hati-hati. Itu aja. Lanjut, ada MLPL yang ditutup di harga 51 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing nggak ada jual beli. Oh, belum dibuka. MLPL sih skip aja lah. Dekat 51 nggak menarik. Tunggu di 5556. Lebih aman. Ya, itu aja. Lanjut. Ada Wofin yang ditutup di harga 895 menguat 1,12%. Langsung saja katanya Belvin mantul dari 800. Selamat Bapak Ibu yang ada beli. Sekarang udah floating profit 11% lebih, hampir 12. Jadi arahnya mana? 950 di ujinya 1-2 minggu ke depan. Condong ke atas untuk Belvin. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, boleh beli nggak? Ya, pasti jawab boleh beli nggak? Ya, kalau Bapak Ibu mau sabar, kalau dibawa koreksi sampai 850 silahkan. Atau tunggu dia, siapa tahu 2 hari ke depan dia koreksi dulu ke 850, kesempatan beli. Buy on weakness, buy on support. Ya, karena memang arahnya tetap akan ke atas, uji 950-nya. Yang penting ISG arahnya rebound dulu. Itu. Ya, untuk Belvin lanjut ada DMMX yang ditutup di harga 131 menguat 0,76%. DMMX gak kemana-mana ya, sideways pendek aja. Nah, kemarin 12% dia naik, selamat. Kalau Bapak Ibu ada, kalau nggak salah saya bilang ya pasang aja di profit 3-6% kalau nggak salah ya. Ya kalau kemarin dapat profit dan dia naik lagi, Bapak Ibu nyesal ya udahlah. Bakal naik lagi nggak? Ya kita lihat nanti lagi. Pokoknya ya itu, yang penting nggak jebol 125 ya Bapak Ibu boleh hot. Pasang setiap hari di harga atas di profit misalnya 5%, 6%, 7% atau mau profit 13% silahkan. Ya, pasang auto stop loss di bawah 124. Udah. Dia ini ada kadang ditarik naik, nggak ada cerita tiba-tiba tarik aja naik. Tapi harus sabar menunggu. Kalau ditarik, kalau stop loss ya harus stop. Kalau mau beli di MMX, kalau saya skip karena nggak mungkin semua saham naik kita makan. Pasti kita punya saham-saham pilihan sendiri, saham-saham yang menurut kita kuat sesuai analisa kita. Itu aja untuk DMMX saat ini. Lanjut, ada NICL yang ditutup menguat 7,82% ke harga 248. NICL aman nggak? Kalau dilihat volume aman, ngegas nggak? Ada peluang. Karena kalau saya lihat minggu ini dan minggu kemarin swing low dengan catatan nggak turun lagi dari 240 dan target selanjutnya karena dia menembus resisten kuat dari semenjak Oktober 2023, apalagi besok bisa tutup di atas 250. Gas potensi 300-320 arah NICL, tapi ini high risk, resiko tanggung masing-masing. Itu aja untuk NICL. Lanjut saham terakhir ada Wins yang ditutup di 540 menguat 1,8%. Langsung saja ke teknikanya. Wins ini di level psikologisnya antara dia bertahan atau jebol. Pokoknya gini aja, kalau ada yang mau beli Wins atau kebeli hari ini, jangan turun di bawah 520. Buang aja kalau dia turun di bawah 520. Itu ya, kalau mau sampai 500 silahkan juga untuk Win. Aman, apalagi kalau besok dia bisa tembus 550 tuh titik amannya lah. Tutup di atas 550 hari Jumat lusa aman. Minggu depan siap-siap pola cup handle yang terbentuk 680 700 arah Wins. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader.
Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.